Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa di perkuliahan online metode perancangan program. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke pertemuan 3 mengenai tahapan pembangunan program. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, pertama mengenai definisi masalah, kedua outline solusi, 3 pengembangan outline ke dalam algoritma, 4 melakukan tes terhadap algoritma, 5 pemeriksaan algoritma, dan terakhir memindahkan algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Definisi masalah. Nah, pada tahap ini kita memerlukan pemahaman terhadap permasalahan yang ada dengan cara membaca berulang kali sampai kita mengerti apa yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah tersebut. Nah, permasalahan yang sering ada itu dibagi ke dalam 3 komponen. Pertama, input atau masukan, 2 output atau keluaran, yang terakhir adalah proses. Contoh kasus, di sini ada sebuah toko peralatan mandi menjual sebuah truk mandi plastik. Banyak customer yang bertanya volume air yang dapat ditampung pada truk mandi tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan program untuk menghitung volume air bak mandi sesuai dengan ukuran yang diinput. Nah, definisi masalahnya berarti kan yang kita perlukan pertama adalah inputnya, yaitu berupa panjang, lebar, dan tinggi dari bak air tersebut. Outputnya itu hasilnya nanti adalah volume bak air. Prosesnya untuk mendapatkan volume bak air berarti kita harus mengkalikan menggunakan rumus volume, yaitu kita kalikan panjang kali lebar kali tinggi dari bak air tersebut. Outline solusi. Setelah permasalahan didefinisikan, permasalahan dapat dibagi ke dalam tugas-tugas atau langkah-langkah yang lebih kecil dan menghasilkan outline solusi. Outline solusi awal itu dapat terdiri dari pertama, proses utama, 2 subtask utama, 3 struktur kontrol, 4 variabel dan struktur report, dan terakhir logik utama atau main-main. Outline solusi, nah ini kita bagi menjadi 3, input, proses, dan output. Nah, untuk inputnya kita baca untuk panjangnya berapa, baca lebarnya berapa, baca tingginya berapa. Prosesnya, volume bak, itu kita gunakan rumus untuk mencari volume, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Outputnya, hasilnya nanti akan kita dapatkan volume bak air tersebut. Kemudian pengembangan outline ke dalam algoritma. Outline solusi pada langkah kedua dikembangkan menjadi algoritma, yaitu sebuah set langkah yang menggambarkan tugas yang akan dikerjakan dan urutan pengerjaannya seperti apa. Nah, dalam hal ini kita contohkan ke dalam program, yaitu program hitung volume bak. Fungsinya untuk menghitung volume bak mandi apabila input data tersebut kita masukkan atau kita input. Deklarasi kita menggunakan tipe data float. Tak khawatir kalau misalnya ada nilainya yang berupa bilangan desimal. Panjang kemudian kita deklarasikan dengan huruf T, lebar kita deklarasikan dengan huruf L, tinggi kita deklarasikan dengan T, volume underscore bak untuk kita deklarasikan volume bak air tersebut. Deskripsinya kita baca inputan T-nya, kita baca inputan L-nya, kita baca inputan T-nya. Setelah kita baca semua, program tersebut akan menghitung volume bak dengan rumus P kali L kali T, maka didapat hasilnya kemudian dicetak dalam variabel volume bak. Melakukan tes terhadap algoritma, tujuannya untuk menemukan kesalahan utama logik sejak awal sehingga akan lebih mudah diperbaiki. Itu adalah tujuan terhadap melakukan tes algoritma. Data tes diperlukan untuk melakukan tes terhadap algoritma. Discheck versus test plan. Test plan itu fokus pada nilai input dan output yang dibutuhkan untuk menguji program tanpa memperdulikan kinerja internal. Dan
Contohnya, apa output yang benar dari sebuah input. Kemudian untuk desk check, menekankan pada nilai variabel dan logika. Contoh, berapakah nilai variabel X setelah pernyataan? Apakah pernyataan berikutnya yang akan dieksekusi? Kemudian tahapan pengecekan algoritma, pertama kita pilih data sederhana yang valid, 2 atau 3 data biasanya cukup. Kemudian yang kedua, tentukan hasil output yang diharapkan untuk setiap set data. Ketiga, buatlah tabel yang nama variabel yang ada pada algoritma di sebuah kertas. Keempat, jalankan tes satu persatu mengikuti algoritma yang ada, mulai dari perintah atau statement pertama sampai dengan selesai. Kelima, ulangi langkah tersebut menggunakan set data yang lain. Terakhir, cek apakah hasil dari langkah 5 sesuai dengan hasil yang diharapkan di langkah kedua. Pemeriksaan algoritma yang tadi ada pertama test plan, jadi dibagi menjadi 2, yaitu ada input data dan output. Di dalam input data kita masukkan atau baca dulu P-nya. Data pertama kita inputkan 3, data kedua kita inputkan angka 2. Lebarnya data pertama 1, data kedua 1,5. Tingginya data pertama 2, data keduanya adalah 1. Outputnya dari data 1, volume bug didapat adalah 6. Data 2, volume bug didapat adalah 3. Kemudian kalau tabel desk check, dia berurutan. Jadi di data 1 dibaca dulu P-nya 3, baca lebarnya 1, baca T-nya 2, kemudian dikalikan cetak hasil volume bug yaitu adalah 6. Untuk data kedua, baca P-nya 2, baca L-nya 1,1, baca T-nya 1, dikalikan semuanya, cetak volume bug hasilnya adalah 3. Memindahkan algoritma ke dalam bahasa pemrograman, itu setelah keempat langkah sebelumnya dilakukan, maka pengkodingan dapat dimulai dengan menggunakan bahasa pemrograman yang dipilih. Nah, contohnya di sini menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, silahkan kalian coba melakukan input codingnya dan lihat hasilnya berhasil. Untuk volume bug-nya apakah muncul atau ada error. Silahkan kalian cek sendiri. Menjalankan program pada komputer. Setelah pengkodingan, maka program dapat dijalankan pada komputer. Jika program sudah didesain dengan baik, maka akan mengurangi tingkat kesalahan dalam melakukan testing program. Langkah ini perlu dilakukan beberapa kali sehingga program yang dijalankan dapat berfungsi dengan benar. Dokumentasi dan pemeliharaan program. Dokumentasi melibatkan eksternal dokumentasi atau hierarki chart, algoritma solusi, dan hasil data tes. Dan internal dokumentasi yaitu coding program. Pemeliharaan program meliputi perubahan yang dialami oleh program, yaitu perbaikan ataupun penambahan modul dan lain-lain. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan ketiga ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.